sira ma ta'assar wa wa'ada bil mazidi liman utiya qalilan aw katsiran fasyakar. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin an-nuril azhar wasirril adhar wal habibil ladzi qala ba'du wasifih ka'anna wajhahu qit'atu qamar faqala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa addim alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-ghurar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala dzikrullahi akbar. Ayol hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, zikir di antara syaratnya banyak sekali yang kita bahas minggu lalu. Namun yang perlu kita ingat, cara berzikir hendaknya memperdengarkan kepada telinga kita masing-masing. Dan setiap ketaatan itu namanya zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling selamat, yang paling afdal, yang paling mungkin diterima oleh Allah, al-ma'thur aslam, adalah zikir yang bersumber daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dari sahabat, atau dari para aulia, sebagaimana Rotib Atos dan Rotib Haddad. Bersumber daripada Habib Umar bin Abdurrahman al-Atos, bersumber daripada Habib Abdullah al-Haddad, dan Habib Umar serta Habib Abdullah bersumber daripada doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu zikir yang paling utama. Dan di antara dalil-dalil zikir, kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Ingatlah kepada Allah, menyebutlah kepada Allah sebagaimana ayah-ayah kalian menyebut atau mengingat Allah, atau lebih dahsyat dari itu. Al-Imam Nawawi menyampaikan, bitafdili ma la yusabbihu haddun au taswisun. Keutamaan berzikir itu apabila betul-betul seakan-akan dia mendapatkan jatah kenikmatan dan kehadiran hati dalam berzikirnya. Dan berzikir itu dalam keadaan taswis, dalam keadaan kacau, itu lebih utama. Jadi kalau kita kalut, kita punya masalah, jangan tidak sholat, malah sholatnya harus lebih rajin. Baginda Nabi Muhammad SAW setiap menghadapi masalah, maka beliau segera bersolat, karena hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was shalah. Memohonlah pertolongan kepada Allah menghadapi kehidupan ini dengan sabar dan solat. Solat adalah zikir yang paling besar. Wala dzikrullahi akbar, itu adalah solat diantaranya. Demikian juga zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu makruh kalau mulut kita najis. Maaf, kalau habis kita merokok, kumur-kumur dulu, wudhu dulu, kalau perlu siwakan atau sikatan dulu baru zikir. Jangan berzikir sambil merokok, atau berzikir sambil mulut kita berbau tidak enak, atau berzikir mulut kita dalam keadaan najis. Demikian juga berzikir itu hendaknya di tempat yang tidak najis. Dan makruh juga zikir itu apabila dilakukan pada saat keluar angin, makruh. Atau keluar apapun dari kubul dan dubur kita, dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Muhimma azima azimatun nafa mujarrabah. Dalam kitab
Mukhtasar Ihya disebutkan penting dan besar manfaatnya serta mujarab, terbukti, top chair. Apa itu? Yuqra'u indan naum, dibaca ketika mau tidur. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ayat itu dianjurkan untuk dibaca. Itu lebih mengingatkan kita kepada kematian, karena pada dasarnya manusia itu kalau tidur mati, itu kembangnya mati itu. Kalau ruhnya dikembalikan, dibangkitkan kembali, berarti hidup, itu hidup yang baru. Oleh sebab itu ada orang itu habis setelah tidur dia tidak bisa bangun lagi, ada orang itu habis tidur dia bisa bangun lagi, berarti umur yang baru. Kemudian dengan bacaan ini yas'alu igadu kaifa sya'a wa mata sya'a fa fiha sirrun ajibun. Dengan baca ayat ini minta dibangunkan kepada Allah kapan saja, bagaimanapun caranya, dan jam berapapun saja akan dibangunkan oleh Allah. Jadi ini yang ada dalam kitab Mukhtasar Ihya. Sebagian salaf menyebutkan, ulama kita sebagian menyebutkan 2 ayat surat Kahfi. Kalau kita baca sebelum tidur, maka insya Allah kita akan dibangunkan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin bangun sebelum subuh atau pada saat tahajud, insya Allah akan dibangunkan. Yaitu 2 ayat terakhir daripada surat Kahfi. Dan baca juga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Kalau setiap mau tidur baca, ada bacaan-bacaan yang sudah disebut tadi, dan bacaan tidur, dan baca subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sampai mencapai 100, 33 sampai mencapai 100. Capeknya itu sekujur tubuh akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ijazah dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri tercintanya. Dalam kitab Manhajus Salik karangan Syekh Ali Al-Mursyifi disebutkan wa saraituhu wa adabuhu, syarat-syaratnya zikir dan adab-adabnya zikir itu kalau diperinci ada 20. Cuman di sini akan kita bacakan beberapa saja di antaranya. Yang pertama, zikir agar zikirnya berpengaruh dan bermanfaat serta bisa menyambungkan antara hati kita dengan Allah, yaitu at-taubah. Orang yang berzikir itu sebelumnya hendaknya bertobat kepada Allah. Wa haqiqatuha tarku ma la ya'ni qaulan wa fi'lan wa iradatan ba'dan nadam. Hakikat taubat itu simple, gampang sekali. Meninggalkan perkataan, perbuatan, keinginan yang tidak ada artinya setelah menyesal. Jadi ingin main-main, ingin ini tidak boleh. Diisi selalu diingat kepada Allah, diisi dengan hal-hal yang negatif. Itu syarat adab yang pertama daripada zikir. Syarat dan adab yang kedua, luzumut taharah. Hendaknya kita itu selalu punya wudu. Yang cukup menakjubkan, an-naimit tahir kas-shaimil qaim, kata Rasulullah. Kalau kita tidur dalam keadaan berwudu, maka nilai tidur kita sama seperti puasa siang hari dan bangun di malam hari. Padahal tidur. Saya ulang kembali, ini sangat penting. Kalau kita tidur dalam keadaan berwudu, nilai tidur kita yang dengan keadaan berwudu tadi sama seperti orang berpuasa di siang hari dan bangun malam di malam hari. Dan orang yang dalam keadaan berwudu, dia akan selalu didekati oleh malaikat rahmat, sehingga sangat mungkin untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Daimil wudu. Bahkan yang cukup luar biasa wudu ini, kalau kita selalu rajin wudu, hal-hal yang tidak menyenangkan tidak akan menimpa kepada kita. Gangguan dan yang lainnya termasuk sihir insya Allah tidak akan mengena kepada kita. Oleh sebab itu orang yang mau berzikir diantaranya adab dan syarat
Yang kedua, hendaknya dalam keadaan berwudu. Wa wal wuslu wal wudu, dalam keadaan suci berarti tidak junub dan dalam keadaan berwudu. Ini yang ada dalam kitab Mukhtasar Ihya. Wa taharatu batinihi aidan, suci dalam keadaan tidak junub, suci dalam keadaan punya wudu, itu secara zahir. Tapi secara batin juga wajib. Kalau kita menyebut nama Allah, berarti kita sama membaca seperti tadi ada suratul Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, suratul Fatihah, bacaan-bacaan Al-Quran. La anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, yang ada dalam Rotib Atos atau yang ada di Rotib Atos dan Rotib Haddad, akhir surat Baqarah, lillahi ma fis samawati ma fil ard, dan seterusnya. Itu adalah bacaan Al-Quran. Tentu syaratnya yang disebutkan di sini, hendaknya suci badan kita, artinya tidak junub, suci pakaian kita, suci juga dalam keadaan punya wudu, dan yang paling penting suci pikiran dan lidah kita serta menghadap kiblat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kalau para ahli tasawuf menyampaikan dengan membaca Al-Quran tidak akan bisa memahami Al-Quran secara utuh kecuali orang yang suci, dalam keadaan tidak junub, dalam keadaan mempunyai wudu, dan hati, lidah dan pikirannya dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak mungkin diangkat menjadi wali oleh Allah kecuali dalam keadaan suci. Bukan hanya zahirnya tidak junub dan punya wudu, tapi juga hatinya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak mungkin mendapatkan pertolongan, madad, anwar dari Allah Subhanahu wa taala juga kecuali dalam keadaan suci. Makanya suci itu syarat kedua setelah bertaubat. Syarat dan adab yang ketiga daripada berzikir, ketika berzikir hendaknya dengan penuh semangat. Jangan zikir males-malesan sambil nonton TV tasbihnya diputar. Tidak tahu zikir baru satu kali tasbihnya sudah putar utuh sudah. Jangan. Ini namanya zikir tidak semangat. Karena orang yang berzikir dengan semangat, di antara caranya hadirkan gurunya. Karena gurunya dalam berzikir pasti menghadirkan gurunya, gurunya menghadirkan gurunya, sampai kepada sahabat dan sahabat menghadirkan Rasulullah. Sehingga tatkala kita menghadirkan guru kita, insya Allah pada dasarnya meningkat. Tatkala kita berzikir menghadirkan Rasulullah dan kita hadirkan Allah. Kalau kita dalam keadaan berzikir dan tidak dalam keadaan berzikir, Allah bersama kita. Itu puncak daripada zikir. Wa qalbun nabi daimun tawajjuh ila hadratil ilahiyah. Demikianlah hati baginda Nabi Muhammad selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat dan adab yang ketiga. Insyaallah berikutnya adab-adab yang lainnya akan kita bahas agar zikir kita bermanfaat, salat kita bermanfaat, dan agar di hati kita selalu ada guru kita, di hati kita ada baginda Nabi Muhammad, dan di hati kita ada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah zikir rotib yang kita baca, terutama para santri ya, kalian dan yang hadir insyaallah semuanya, saya dapat dari guru saya dapat dari guru saya, terus sampai kepada Habib Abdullah Al-Haddad, sampai Habib Umar, sampai sahabat, sampai baginda Nabi Muhammad. Zikir kita bersambung sehingga zikir ini mudah-mudahan menggampangkan dan memudahkan kita tatkala akhir umur kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, dan dengan demikian kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jid rabbana bil qabul wa hab lana kulla sur rabbi istajib amin wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.